Di dunia sepak bola, ada nama-nama tertentu yang kalau kita sebut, langsung kebayang gabungan antara kekuatan, bakat, sekaligus tragedi. Nah, salah satu nama itu adalah Adriano Leite Ribeiro. Hari ini kita bakal bahas tuntas kisah sang kaisar, seorang striker yang tendangan kaki kirinya tuh, wah udah kayak mitos. Coba deh dengerin kutipan ini. Ini datang dari seorang Zlatan Ibrahimovic loh. Kalau pemain sekelas Zlatan aja sampai bilang kamu itu hewan murni, itu bukan pujian biasa. Itu artinya bakat kamu tuh udah di level yang beda banget. Kayak kekuatan alam yang liar dan gak bisa dihentikan di lapangan. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Di puncak karirnya, Adriano ini disejajarkan sama Ronaldo Nazario, sang fenomena. Dia punya semuanya, badan kuat, lari kencang, dan tendangan yang bisa bikin jaring gawang robek. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Gimana ceritanya pemain dengan potensi sebesar ini bisa jatuh begitu dalam? Oke, sebelum kita bahas kejatuhannya, mari kita lihat dulu masa-masa kemasannya. Kita mundur sedikit ke pertengahan tahun 2000-an. Saat itu, nama Adriano itu cuma berarti satu hal, kekuatan yang gak ada tandingannya. Di Italia, dia dapat julukan keren, L'Imperatore, yang artinya Sang Kaisar. Ini bukan sekedar nama panggilan biasa ya, ini terinspirasi dari Kaisar Romawi, karena cara Adriano mendominasi bek-bek lawan itu persis kayak seorang kaisar yang lagi menaklukkan wilayah baru. Dia benar-benar jadi penguasa mutlak di kota penalti. 40. Kelihatannya cuma angka biasa kan? Tunggu dulu. Coba bayangin, 40 gol di semua kompetisi cuma dalam satu musim, antara tahun 2004 sampai 2005. Itu gila banget. Itu adalah puncak performanya. Tiap kali dia dapat bola, semua orang di stadion tuh nahan napas karena mereka tahu bola itu kemungkinan besar bakal gol. Dan kalau kita lihat daftar prestasinya ini, wah luar biasa. Bukan cuma sukses di Inter Milan, tapi dia juga jadi pahlawan buat Brasil. Bawa juara Copa America, juara Piala Konfederasi, plus jadi top skor di 2 turnamen itu. Semua ini terjadi dalam waktu yang singkat banget. Saat itu, dia bukan lagi pemain bagus. Dia adalah striker terbalik di dunia. Titik. Tapi, ya seperti banyak kisah tragis lainnya, puncak tertinggi seringkali jadi awal dari kejatuhan yang paling menyakitkan. Sekarang kita masuk ke satu momen, satu peristiwa yang mengubah segalanya buat sang kaisar. Lihat deh betapa cepatnya semua ini berubah. Juli 2004, dia adalah pahlawan nasional, ada di puncak dunia. Cuma sebulan setelah itu, dunianya hancur berkeping-keping. Kematian ayahnya bukan sekedar kehilangan keluarga. Bagi Adriano, ayahnya adalah segalanya, fondasi hidupnya. Dan hilangnya fondasi itu memicu spiral kejatuhan yang gak pernah bisa dihentikan. Ini adalah pengakuan Adriano sendiri, dan rasanya nyesek banget dengernya. Setelah ayahnya meninggal, sepak bola udah gak bisa bikin dia bahagia lagi. Alkohol jadi satu-satunya pelarian dari depresi dan rasa sepi yang luar biasa. Inter Milan bahkan katanya sampai coba melindungi dia, nutup-nutupin masalahnya dari media. Tapi luka yang dirasakan itu terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Nah, dari titik ini, keruntuhannya terjadi begitu cepat dan menyakitkan. Kerajaan yang susah payah dia bangun di lapangan hijau, perlahan-lahan mulai runtuh, baik secara profesional maupun personal. Ini nih kontras yang paling tragis. Di satu sisi, dia dapat penghargaan sebagai pencetak gol terbaik di dunia. Di sisi lain, dia malah dapat Bidone d'Oro. Buat yang belum tahu, ini tuh penghargaan satir di Italia yang artinya tong sampah emas buat pemain terburuk di Serie A. Bayangin, cuma beberapa tahun setelah jadi yang terbaik, dia malah menang penghargaan ini sampai 3 kali. Kejatuhannya benar-benar nyata dan cepet banget. Dan kemunduran itu kelihatan jelas dari perilakunya sehari-hari. Bukan cuma performa di lapangan yang anjlok, tapi juga masalah disiplin yang gak ada habisnya. Sering banget ketahuan pesta sampai pagi. Datang latihan masih dalam kondisi mabuk, atau bahkan nggak datang sama sekali. Inter udah coba segala cara, tapi akhirnya mereka nyerah juga. Di tahun 2009, mereka terpaksa melepas pemain yang pernah jadi dewa di klub mereka. Tapi, tunggu dulu, apa ini murni cerita tentang kegagalan? Atau mungkin ada sudut pandang lain? Kayaknya kita perlu lihat ini dari perspektif Adriano sendiri, di mana prioritas hidupnya mungkin udah bergeser dari trofi dan ketenaran ke sesuatu yang jauh lebih mendasar. Kutipan ini, wah ini mengubah segalanya. Buat kita yang nonton dari luar, dia itu ninggalin jutaan euro dan panggung sepak bola Eropa. Tapi dari sudut pandang dia meninggalkan semua tekanan dan kesedihan buat mencari lagi apa itu kebahagiaan.
Jadi, ini bukan lagi soal potensi yang terbuang, tapi soal pilihan sadar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi, kebahagiaan yang dia temukan ini seringkali jadi kontroversial. Gaya hidupnya di Brazil jadi sangat liar, seperti yang digambarkan sama berita-berita heboh semacam ini. Ya, inilah gambaran kehidupan yang dia jalani setelah bebas dari tekanan sepak bola Eropa. Hidupnya di Brazil itu benar-benar kayak roller coaster. Sempat ada momen singkat di mana dia bersinar lagi, kayak waktu bawa Flamengo juara liga. Tapi di sisi lain, kehidupan pribadinya berantakan banget. Pernikahannya cuma bertahan 24 hari. Dan alasannya putus itu karena dia ngilang 2 hari cuma buat nonton bola bareng teman-temannya. Setiap kali dia coba comeback, selalu gagal. Jadi, bagaimana kita seharusnya mengingat Adriano? Warisannya itu rumit banget. Dia tak terlupakan, karena puncaknya yang begitu spektakuler. Tapi dia juga tak terpenuhi, karena kita semua tahu potensi dia yang sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Angka-angka ini sebenarnya udah menceritakan semuanya. Lihat deh rasio golnya yang gila waktu di Parma dan Inter Milan. Lalu bandingkan sama akhir karirnya. 5 kali main di Roma, 0 gol. 4 kali main di Corinthians, cuma 1 gol. Statistik ini adalah rangkuman sempurna dari kebangkitan, puncak kejayaan, dan keruntuhan sang kaisar. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan ini. Apakah kisah Adriano adalah sebuah tragedi sepak bola tentang bakat luar biasa yang terbuang sia-sia? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kisah yang sangat manusiawi tentang seseorang yang setelah kehilangan segalanya memutuskan bahwa kebahagiaan pribadi jauh lebih berharga daripada jutaan euro dan semua trofi di dunia? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Dan mungkin juga cuma Adriano sendiri yang tahu jawaban pastinya. Dari garis kampung ke panggung dunia, bola di kaki, mimpi di kepala. Rumput becek, lampu seadanya. Nama kecilmu sudah jadi cerita. Setiap tekel, setiap luka, kau simpan rapi di dada. Semua tawa, semua ejek, kau jawab dengan satu tendang keras. Adriano.